Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengapresiasi ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Komisi 3 menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri untuk mengungkap tuntas sekaligus transparan atas kasus itu. Komisi 3 DPR RI juga akan terus memantau penuntasan kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadipropam Polri. Bambang juga meminta masyarakat untuk turut mengawal bersama kasus pembunuhan Brigadir J hingga tuntas. Untuk menjaga marwah institusi Polri akibat ketidakprofesionalan penanganan TKP dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua, 31 personil dinonaktifkan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 25 personil dan masih mungkin bertambah karena proses pemeriksaan masih terus berlanjut. Kasus tewasnya Brigadir Yosua juga menyisakan PR besar di tubuh Polri. Puluhan personelnya diduga melanggar kode etik. Para personil ini diduga menghambat penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua, juga tidak profesional dalam penanganan TKP. Selain melanggar kode etik, juga ditemukan pelanggaran pidana seperti menghilangkan barang bukti, menyimpan barang bukti maupun menyembunyikan barang bukti. Tim Irsus akan menyerahkan kasus pidana tersebut ke Bareskrim guna diproses lebih lanjut. Sebelumnya diumumkan 25 personel yang dianggap melanggar kode etik. Jumlah tersebut kini bertambah menjadi 31 personel dan masih memungkinkan bertambah lantaran proses pemeriksaan masih terus berlanjut. Di antaranya dari Bareskrim 2 personel, dari Divpropam Polri 21 personel dan Polda Metro Jaya 7 personel. 11 orang telah ditempatkan khusus termasuk 3 perwira tinggi di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Hingga saat ini, Irsus masih memeriksa 56 personel. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional. Dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami. Kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintel Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat serbintah gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Bareskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang tadi Bapak Kapolri sampaikan yang patut diduga melanggar kode etik profesional Polri. Pemeriksaan puluhan personel Polri ini menjadi bukti keseriusan Polri untuk mengembalikan marwahnya sebagai institusi penegak hukum. Kasus kematian Brigadir Yosua menjadi ujian berat bagi institusi Polri. Lalu mampukah Polri bersih-bersih tubuh sendiri? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini tersangka Irjen Pol Freddy Sambo masih ditahan di tahanan Makobrimob Kelapa II Depok, dan untuk informasi terbaru sudah ada Rizka Dior di sana. Rizka, apakah ada informasi terkait dengan apakah ada pemeriksaan terhadap Freddy Sambo setelah ditetapkan sebagai tersangka kemarin malam? Ya, selamat malam Ajat dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti begitu mengenai apakah memang ada jadwal pemeriksaan ataupun agenda lainnya terkait kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga malam hari ini. Namun kiranya menurut informasi terakhir yang kami dapatkan ini sejak siang hari tadi kiranya juga kami mendapat kabar rencananya Bapak Kapolri pun akan datang begitu mengunjungi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Namun menurut pemantauan kami pun hingga malam hari ini kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan Bapak Kapolri Listio Sigit ke gedung Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sehingga kami masih akan terus memantau seperti apa ataukah memang akan ada pergerakan atau agenda pemeriksaan ataupun kegiatan lainnya di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat di malam hari ini. Namun yang dapat kami sampaikan
pastinya Ajat dan juga pemirsa, kiranya menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi, untuk di kawasan Makobrimob sendiri, hari ini sendiri memang tergolong cukup sepi begitu suasananya jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jadwal hari ini pun terlihat cukup landai karena kami tidak melihat adanya pergerakan sama sekali di Makobrimob sejak pagi hari tadi. Meskipun kami sempat melihat kiranya ada 1 hingga 3 mobil yang bergantian secara bergantian masuk keluar gedung hingga sore hari tadi, namun kiranya kami pun masih melihat juga di sini penjagaan masih dilakukan secara ketat oleh para satuan yang bertugas. Bahkan kami melihat mereka juga menggunakan seragam taktikal secara lengkap, juga memegang senjata laras panjang. Tak hanya itu, kami pun juga melihat untuk sejumlah kendaraan satuan, juga beberapa mobil, beberapa mobil motor trail pun juga masih diparkirkan di halaman gedung Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Namun kami belum melihat apakah memang kendaraan ini sudah keluar masuk sejak pagi hari tadi di kawasan Makobrimob. Namun menurut informasi terakhir yang bisa kami sampaikan juga Ajak dan juga pemirsa, terkait setelah penetapan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka sejak hari kemarin. Ini rupanya menurut informasi yang kami dapatkan, Irjen Verdi Sambo ini memang ditempatkan di ruangan khusus meskipun masih satu wilayah dengan tahanan yang lainnya dan tidak memiliki perwakilan khusus, sehingga untuk saat ini tidak ada sanak keluarga ataupun kuasa hukum yang menemani Irjen Verdi Sambo di dalam. Namun ini dipastikan untuk keluarga ataupun kuasa hukum dapat mengunjungi Irjen Verdi Sambo kapan saja, setelah sebelumnya akhirnya kemarin kuasa hukum Putri Candrawati membenarkan bahwa sang istri sudah sempat bertemu dengan Irjen Verdi Sambo. Ajat. Terima kasih Rizka Dior atas laporannya langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok. Rizka, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan Mas Eka, kuasa hukum keluarga Brigadir J, dan Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Saya ingin kembali ke bicara tentang tadi ya, tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah ditembak, gitu ya. Tapi benarkah bahwa sebelum penembakan ada peristiwa yang membuat korban terluka? Sebelum ada penembakan, ada peristiwa korban terluka. Kalau saya sih nggak tahu itu. Tapi kabarnya kan ada luka-luka di tubuh korban yang oleh kuasa hukum itu menjadi salah satu kecurigaan. Ya, kecurigaan itu kan pada saat proses pembukaan peti waktu jenazah itu datang, ya kan, kok ada luka selain luka tembak, Ya. itu kan ada di kaki, ada di hidung, ada di mata. Itulah yang jadi dasar kita pertama kali ini, kenapa kok banyak luka kayak gini, gitu kan? Kok keluarga dihalang-halangi untuk buka peti, gitu kan? Itulah jadi dasar kecurigaan dari keluarga, gitu. Sehingga itu didalamin lagi, dan by dokumen soal permohonan visum et repertum, soal pengiriman mayat yang surat kematian yang identitasnya umurnya berbeda dengan permohonan visum et repertum, soal handphone dia, soal pakaian dia, kan jadi pertanyaan yang sampai saat ini juga belum terjawab. Baik, tapi kalau berbicara tentang pengakuan dari Baradae yang juga pasti sudah didengar oleh kuasa hukum Brigadir J, hal apa yang menurut Anda ini penting untuk juga dijelaskan, karena dalam pengakuannya Baradae disuruh untuk menembak? Ya, jadi gini, kalau misalkan dia memang dalam posisi tekanan untuk ditembak, pertanyaan simpel, dia punya hati apa enggak? Kenapa dia membunuh, melakukan tembakan yang mematikan? Kalau instruksinya tembak. Instruksinya tembak atau bunuh? Itu kan harus diperjelas. Baik. Apakah tembakan dari si E ini yang mematikan Brigadir J? Baik, karena ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa dalam menjalankan proses tugas, seseorang yang disuruh itu tidak bisa dituntut pidana. Kalau dari kuasa hukum Brigadir J? Ya, pertanyaannya konteks peristiwa itu dia melaksanakan tugas atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Kalau melaksanakan apa yang disuruh, menurut Anda? Seharusnya dia bisa tolak. Seharusnya. Artinya Anda juga melihat, sekalipun sekarang kita sudah tahu ya pengakuan Baradae
sebagai justice kolaborator itu sangat membuka kotak Pandora ini, tapi tetap harus ada pertanggungjawaban hukum begitu? Kalau menurut saya ya, harus. Karena konteksnya dulu dilihat. Makanya ini kan pendalaman-pendalaman inilah yang akan membuka tabir. Apakah dia dalam posisi tugas yang memaksa dia untuk membunuh orang? Gitu kan? Atau karena relasi kuasa dia tidak bisa melawan. Gitu. Kenapa dia tidak bisa melawan? Itu kan harus digali juga. Kalau menurut saya harusnya jangan buru-buru bahwa dengan dia ada JC terus dia bisa terlepas dari pidana. Konteksnya dulu diselesain. Makanya penyidikannya ini harus selesai dulu. Iya. Gitu. Kita runut dulu dari awal. Baik. Ini bicara tentang lagi-lagi ya, penyelidikan yang memang harus rapi bersih begitu ya? Iya, Iya. dan transparan. Ya, Pak Arianto, ini tadi sudah kita bahas begitu, memang penyidikan yang pertama itu adalah hasil rekayasa dari FS begitu. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian bahwa penyidikan yang berikutnya itu memang transparan dan memang sesuai dengan fakta sebenarnya? Baik, terima kasih ya. Saya jelaskan lagi ya. Sorry Pak Eka ya, saya bukannya menyanggah Anda. Iya, Pak Ari. Rekonstruksi yang pertama itu pun itu saya protes itu Pak. Iya. Kenapa rekonstruksi yang konsep yang dulu yang diteruskan? Jelas Ya. itu rekayasa kok. Saya waktu itu protes. Kembali ya Pak ya, pajak ya. Anda tanya tadi mengenai, saya jawab gini, tim khusus itu Pak dibentuk oleh Kapolri. Tugas pokoknya adalah mengkoreksi apakah penyidikan yang pertama itu, yang dulunya diduga oleh penyidik ya, tapi kan ternyata itu bukan penyidik itu Pak, gitu loh Pak. Penyidik siluman lah katakan saya gitu Ya. lah. Gitu. Oke, terus kan mengkoreksi itu Pak, satu. Yang kedua, melakukan penyidikan lanjutan yang lebih teliti. Nah, penyidikan itu adalah yang diterima dari laporan korban. Karena dari laporan korban kita mendapat banyak bahan-bahan yang bisa diteruskan gitu. Jadi berbekal dari laporan korban itu kan dia punya bukti banyak itu, rekaman handphone lah, apalagi itu katanya bekas-bekas sayatan dan sebagainya. Itu yang dikembangkan oleh tim khusus. Berikutnya, makanya dia sampai meriksa sampai 40 orang di Medan sana, orang tuanya dan sebagainya. Cuman sayangnya tim khusus itu nggak pernah ngomong sama publik, nggak seperti Komnas HAM itu, manggil orang ngomong, nggak ngomong Ya. gitu. Akhirnya apa? Polisinya disangkanya nggak kerja kan Pak? Baik. Sudah kerja maksimal, tapi karena kerjanya dalam tanda petik diem-diem, nunggu sampai nanti lengkap baru ngomong pada publik, dianggapnya nggak kerja Pak. Saya tiap hari kan baca podcast saya tuh ditanya situ Pak, ini Irsus kerjanya apa? Makanya Iya. saya sarankan pada Irsus, langkah-langkah tuh sampaikan aja yang kemajuan gitu loh Iya. Pak. Dan menurut saya Pak, Irsus itu coba lihat LP daripada korban kan tanggal 18 itu Pak. Ya. 18, Pak. Iya kah? 18. Itu Ya. kemudian kan dia sigap meriksa sana sini pakai scientific investigation, hati-hati. Kemudian tanggal berapa Barada itu diumumkan jadi tersangka. Kan gitu kan? Baik. Seminggu kemudian malah yang 30 orang itu dinonaktifkan, malah dicopot lah, kemudian Ya. masukkan di Brimob. Artinya Tambah pertanyaan lagi tadi yang kemarin- juga disampaikan oleh Mas Eka soal di mana sebetulnya handphone dari korban, baju yang dikenakan itu oleh kalau itu- korban. Nah itu bukan oleh penyidik itu Pak. Teorinya oleh penyidik. Tapi kan itu kan dulu kan pernah, saya bilang tadi, pertama kali itu ditangani oleh penyidik siluman. Gitu loh. Iya. Yang sekarang dikoreksi oleh Pak Kapolri itu, dibikin tim khusus. Nah sekarang tim yang belakang ini yang benar. Tim penyidik asli itu gitu Pak. Baik, tapi menurut Maka Anda dari situ- penting tidak barang-barang yang memang tadi dikuasai oleh penyidik siluman itu yang mungkin entah di mana begitu, Inilah itu sekarang yang wajib dicari, untuk ditemukan? Pak. Ini yang sekarang dicari oleh penyidik tim khusus itu pasti. Ditanya daripada 30 orang yang ditahan itu, mesti di antara mereka adalah yang mengambil handphone itu barangkali ya. Ya. Makanya kan kemarin ada itu digeledah di rumahnya Pak FS itu kan. Saya kira itu juga dalam kaitannya itu. Jadi intinya gini Pak ya. Ya. Tim khusus sekarang ini dia akan mencari kembali Pak kira-kira apa barang bukti yang hilang, TKP mana yang rusak, kira-kira tadinya seperti apa. Itu tujuan tim ini Pak, tim khusus ini. Ini rumit Pak, karena apa? TKP yang sudah dirubah itu sangat sulit sekali untuk Iya. mencari kebukti pembenaran yang ada. Yang ada sekarang adalah dari kesaksian yang ada itu, yang sekarang ditahan itu. Kita ya menunggu kejujuran mereka Pak, kejujuran Baradae juga untuk menerangkan kalau memang dia suruh bagaimana nanti itu nyuruhnya gimana ngomong. Karena Iya. itu nanti akan ditanya di pengadilan sana Pak, bukan hanya sekarang ini yang melakukan, saya disuruh ditekan gitu Pak. Itu, Karena Pak, memang itu yang menjadi pentingnya pertanyaan gitu. publik kemudian memang tidak hanya
cukup dengan penetapan tersangka begitu, tapi Ya, penting enggak. untuk membuktikan bahwa memang ada barang buktinya Ya, begitu kan. melalui penetapan tersangka itulah maka kemudian kita bisa membuktikan apa tersangkanya itu. Dan itu Pak ya, penetapan tersangka sekarang ini bukan berarti final. Iya. Itu Baradae itu kan 339 itu, 338 tadinya 338. karena polisi tahun baru terima laporan bahwa dia itu nembak kan gitu kan. Iya. Entah dia ikut rencana apa enggak, ya oke lah. Makanya pakai 5556 itu. Ini nanti bisa berubah lah itu. Baik. Gitu. Sama juga dengan Bapak itu 340. Yang lain juga itu yang tadinya menyembunyikan handphone itu. Itu nanti bukan kode etik, Pak. Itu Iya. nanti kena pidana itu. Baik. Kita nanti akan lanjutkan kembali kemungkinan-kemungkinan apa yang jika memang dalam kondisi tadi ya memang harus ditemukan. Tapi kalau tidak ditemukan bagaimana dengan pengadilan dalam kasus ini? Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita harus jeda, Mas Eka. Ya. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.